kesadaran yang berkaitan dengan fluida, yaitu fluida bergerak. Ini soalnya kurang lebih biasanya jelaskan konsep Bernoulli pada fluida yang bergerak. Nah, ini biasanya ditanyakan pada anak geofisika yang berkaitan dengan topik survei geolistrik untuk mencari sebuah reservoir atau hal lain yang berhubungan dengan fluida. Nah, kita tahu bahwa Bernoulli ini kan ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Nah, dia bergerak berkaitan dengan fluida yang bergerak. Nah, untuk meninjau sebuah konsep Bernoulli, maka Bernoulli tersebut mengembangkan menjadi sebuah bentuk kuantitas yang mana berbentuk sebuah persamaan, atau nanti kita akan bagaimana penurunan persamaan dari persamaan Bernoulli. Nah, untuk mencari persamaan tersebut, maka kita umpamakan bahwa fluida itu bergerak pada suatu bidang yang melintang. Bisa lihat pada gambar, bergerak pada bidang yang berbentuk melintang. Kemudian fluidanya itu bersifat tidak termampatkan dan memiliki nilai viskositas yang kecil sehingga bisa diabaikan, dan bersifat sebagai fluida dengan arus laminar atau streamline flow. Nah, pada kasus ini kita tahu terlebih dahulu bahwa konsep dasar dari Bernoulli itu adalah ketika ada fluida dengan kecepatan V yang besar, maka menghasilkan atau pasangannya adalah P atau pressure-nya yang kecil, ataupun sebaliknya, yaitu V-nya yang kecil maka P-nya dia yang besar. Nah, kemudian dari gambar ini kita bisa memperoleh bahwa ada dua titik, yaitu titik 1 dan titik 2. Titik 1 yaitu pergerakan fluida dengan kecepatan V1, dan titik 2 pergerakan fluida dengan kecepatan V2. Pada titik 1, fluida tersebut dia memiliki komponen V1, A1 sama delta L1 dan pada ketinggian H1. Dan pada titik 2 dia memiliki komponen delta L2, A2, V2, P2 sama H2. Ya, karena fluida yang pada saat ditinjau dari Bernoulli dia dalam keadaan ketinggian yang berbeda yang ditinjau pada sebuah titik acuan tertentu. Nah, pada titik 1 si fluida tersebut menghasilkan sebuah tekanan sebesar P1 sehingga mengerahkan sebuah usaha sebesar W1, yaitu yang nilainya itu dikalikan dengan delta L1. Kenapa kalau dikalikan delta L1? Karena fluida tersebut bergerak dengan gaya dan mengerahkan fluida berjalan atau bergerak sejauh delta L1. Begitu juga nanti di titik 2, dia akan memaksa fluida tersebut bergerak sejauh delta L2. Nah, kita punya shortcut bahwa nilai P atau tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Sehingga kita bisa ganti bahwa nilai gaya itu sama dengan tekanan P dikalikan dengan A. Sehingga kita bisa ganti nilai W1 sama dengan P1 dikalikan dengan A1 dikalikan dengan delta L1. Nah, kita selanjutnya tinjau di titik 2, yaitu fluida yang memiliki kecepatan V2 dan tekanan P2. Pada titik 2, fluida itu bergerak sejauh delta L2 dengan P2 yang arahnya berlawanan dengan fluida yang bergerak dari A1, sehingga kita memiliki nilai tekanan minus. Sehingga di titik 2 dia akan mengerahkan usaha sebesar W2 dengan nilai minus V2 kali delta L2, sehingga nilainya belum jadi minus P2 kali A2 kali delta L2. Nah, selanjutnya kita tinjau bahwa si fluida tersebut pada saat bergerak menuju ke titik 1 dari titik 1 ke titik 2
dia akan mengalami sebuah efek gaya Neto yang berada di persegi ini. Itu kita sebut sebagai titik 3 ya. Nah, titik 3 dia mengerahkan usaha sebesar W3 dengan nilai minus M kali G dikalikan dengan perubahan ketinggiannya, yaitu H2 minus H1. Nah, bisa jabarkan menjadi minus MG H2 plus MG H1. Nah, kita sudah dapat nilai usaha yang dikerahkan dari masing-masing titik, maka kita bisa mengetahui titik W totalnya, sehingga W total itu sama dengan W1 ditambah dengan W2 ditambah dengan W3. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Berarti P1 dikalikan dengan A1 dikalikan dengan delta L1 minus P2 kali A2 ya, kali A2 kali delta L2 diminuskan lagi MG H2 dijumlahkan dengan MG H1. Nah, selanjutnya bahwa perubahan energi kinetik EK yang terjadi pada fluida itu sama dengan besar dari W totalnya. Karena ini perubahan energi kinetik, yaitu sehingga setengah M V2 kuadrat minus setengah M V1 kuadrat itu sama dengan P1 dikalikan dengan A1 kemudian dikalikan dengan delta L1 dikurangi P2 dikalikan dengan delta L1 dikurangi P2 kali A2 kemudian dikalikan dengan delta L2 minus MGH2 plus MGH1. Nah, ini persamaan dari perubahan energi kinetik sama dengan usaha totalnya. Nah, kita punya shortcut lagi bahwa rho itu sama dengan M per V, dan nilai V itu sama dengan A dikalikan dengan delta L. Nah, sehingga kita bisa tahu nilai dari A1 kali delta L1 itu sama dengan V1, A2 kali delta L2 itu sama dengan V2. Nah, selanjutnya persamaan yang di atas yaitu setengah MV2 kuadrat minus setengah MV1 kuadrat yang akan sama dengan P1 kali V1 minus P2 kali V2 minus MGH2 plus MGH1.
Nah, ini kita bagi semuanya dengan V1 dan V2. Nah, kita tahu bahwa setengah M dibagi V, dia akan berubah menjadi rho. Di rho V2 kuadrat dibagi V2, maka kuadratnya hilang, jadi 1, V pangkat 1, jadi V2 dikurangi setengah sama berubah menjadi rho kali V1 sama dengan ini hilang, jadi P1 kurangi P2, ini juga hilang, dikurangi M per V1, berarti ini di sini punya rho juga, dikali G kali H2, ini juga sama, juga kali rho G kali H1, sehingga kita bisa berubah menjadi satu, yaitu dengan menyamakan variabel-variabelnya. Berarti kalau V2 maka kita samakan dengan yang V2 kemudian sama H2 ya, kita kelompokkan jadi satu, kita kelompokkan setengah rho V2 dijumlahkan dengan P2 dijumlahkan dengan rho kali G kali H2 sama dengan setengah rho kali V1 dijumlahkan dengan P1 dijumlahkan dengan rho kali G kali H1. Nah, ini merupakan persamaan dari Bernoulli. Oke, selanjutnya kita bahas topik selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Subscribe